Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama satu semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Hai minasang, kita masuk ke Atarasi Kotoba ya. Jadi minasang, ini tolong dibaca ya, dipelajari, kemudian dihafalkan ya sebelum kita mulai pembelajaran di bab 12 ini. Baik minasang, kita masuk ke pola kalimat pertama ya. Pada bab 12 ini kita belajar mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Oke. Kita belajar dalam bahasa Jepang, kata sifat ada dua jenis, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Dari segi bentuknya kita bisa melihat bahwa kata sifat ini adalah kata sifat yang selalu berakhiran i. Oke, dan untuk kata sifat na itu akhirannya sangat beragam. Ada kalanya yang akhiran i itu juga masuk pada kata sifat na. Jadi ini harus dihafalkan ya. Kata sifat yang berakhiran dan i itu meskipun berakhiran i tapi masuk ke kata sifat na. Dan ini sebenarnya ini tidak banyak, jadi kita bisa menghafalkan gitu ya. Kita mulai terlebih dahulu untuk yang kata sifat na. Kata sifat na pembentukannya ya ini sama dengan kata benda yang tentunya kita sudah pernah belajar ya. Jadi kita masuk ke yang waktu yang ini ya saja, bentuk positif dulu ya. Kata benda na di sini dicontohkan ame ya. Ame des ya. Kemudian di bentuk lampaunya des menjadi desta. Ame desta. Ya, tentu saja pernah ya kita belajar ya. Baik, berikutnya adalah kata sifat na. Di sini kata sifat na dicontohkan shizuka. Shizuka des. Ya, pembentukannya waktu lampaunya sama dengan kata benda. Shizuka desta. Oke, sampai sini oke. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke perubahan kata sifat i. Ya, seperti pernah saya jelaskan tadi ya, kata sifat ini pasti akhirannya ada vokal i. Oke, di sini dicontohkan atsui des. Jika dirubah dalam waktu lampau menjadi atsu kata des. I-nya dihilangkan ya, diganti dengan kata. Berikutnya adalah yang negatif, atsu kunai des. Ya, atsu kuna kata des. Baik, seperti itu ya. Perhatikan di sini i-nya harus hilang, diganti dengan kata. Baik. Baik, untuk selanjutnya ya pola kalimat selanjutnya kita akan belajar terkait perbandingan ya. Pola kalimat yang pertama yang terkait perbandingan di sini dicontohkan adalah penggunaan yori. Oke. Kita baca sama-sama ya. Di sini kata benda satu, kono kuruma wa ano kuruma yori oki desu. Oke, ya, yori di sini dikarenakan untuk perbandingan ya, bisa diartikan daripada. Jadi kono kuruma wa ano kuruma yori oki desu. Mobil ini ya, kono kuruma wa mobil ini ano kuruma yori oki desu, lebih besar daripada mobil yang itu. Berikutnya adalah Tokyo wa Osaka yori oki desu. Tokyo lebih besar daripada Osaka. Dan konosatsu wa sonosatsu yori oki desu. Dan santosu-san wa mirasan yori oki desu. Begitu ya minasang ya. Jadi berikutnya
Untuk kali ini kita di pola kalimat ini kita menggunakan perbandingan dengan menggunakan yori. Baik, minasang, kita lanjutkan pada pola kalimat perbandingan selanjutnya ya. Di sini kita gunakan kata benda pertama, dicontohkan di sini adalah saka dan dihubungkan dengan partikel to dan dilanjutkan dengan kata benda kedua, sakato yakyuto ya, dochira ga omoshiroi desu ka? Jadi kita gunakan kata tanya dochira, begitu ya. Sakato yakyuto dochira ga omoshiroi desu ka? Ya. Ini adalah kalimat pertanyaan dan untuk menjawab kalimat pertanyaan ini dapat dipastikan menggunakan jawaban ya. Kita harus memilih salah satu ya di antara saka dan yakyu. Kebetulan dicontohkan ini yang adalah saka ya, kita pilih saka. Saka no hoga omoshiroi desu. Ya. Jadi dapat disimpulkan jika ingin membandingkan dua benda digunakan kata tanya dochira. Begitu. Oke, ya. Minasang, kita masuk ke pola kalimat terakhir di bab 12 ini. Oke. Pola kalimat yang akan kita pelajari di sini adalah kata benda pertama, kemudian diberikan partikel D yang menunjukkan ruang lingkup. Kemudian kita gunakan kata tanya, di sini dicontohkan nani, dore, dare, dan itsu. Dan dilanjutkan dengan partikel ga. Ya, kemudian menggunakan kata ichibang, ya, yang berarti paling, ya, paling. Dan dilanjutkan kata sifat. Oke. Kita contohkan ya di sini nihon ryori de ya, nani ga ichiban oishii desu ka? Jadi di antara ya masakan Jepang ya, mana yang paling enak? Di sini dicontohkan dengan jawab tempura ga ichiban oishii desu. Jadi tempura yang paling enak. Berikutnya ya, contoh berikutnya adalah Yoruba de nani ga ichiban yokatta desu ka? Suisu ga ichiban yokatta desu. Baik. Jadi di Eropa ya, mana yang paling bagus? Ya, di sini kebetulan dijawab dengan suisu. Baik, begitu ya minasang ya. Kiranya cukup ya untuk pembelajaran bab 12 ini. Minasang bisa mengulang ya pembelajaran dengan menggunakan ini, dan selanjutnya kita masuk ke Rensubi. Oke ya.